Ayo. Lu dong yang buka gantian. Gue canggung kan, lu aja dong. Udah. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Welcome back to Tadi Diaries. Intan dan Dini Diary. Yeay. Oke, sekarang kita melanjutkan pembahasan kita yang tertunda juga ya. Meskipun begitu, selamat atas pernikahanmu Nahido. Tahu nggak lo itu? Enggak. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang Nahido, Din. Nahido apa sih? Nahido tuh Aktor. tokoh bukan tokoh di Korea. drama Korea. Gue lupa judulnya apa. Cuman itu viral sih waktu itu dan gue sempat nonton juga. Jadi kita mau membahas tentang yang berkaitan dengan Nahido. Berarti tentang apa? After. No, enggak after juga sih. Iya tentang romance gitu. Relationship. Iya, maybe Cip. itu. Tapi untuk mengawali pembahasan pada kali ini, kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, lu pernah gak sih suka sama orang? Lu dulu deh. Bahkan gue yang nanya. Ya pernah dong. Mau jawab sarkas atau mau? Ya masa emang orang gak pernah suka sama orang? Ya kayaknya pernah deh. Pernah. Tapi mungkin Kan ada yang Allah pernah. memberikan anugerah rasa itu biar manusianya merasakan rasa suka tuh seperti ini gitu. Gue pernah. Berapa kalinya? 2 kali. Ingat banget 2 kali. 2 kali sama orang. Udah habis itu udah. Oke. Gue juga pernah lah. Siapa yang gak pernah? 5 kali, 10 kali. Unlimited. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Nggak, coy. Wow, Nggak tahu. amazing. Playgirl. Nggak. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu. Ya udahlah ya. Terus habis itu pertanyaan yang kedua apa, Din? Apa ya? Gak jelas sih. Gue sampai lupa. Jadi kan lu suka sama orang gitu. Dampaknya ke lu tuh gimana? Entah itu dampak positif negatif tuh lu pelajari dari jatuh cinta tuh apa sih? Ya. Dampak. Biasanya ya kalau orang lagi suka sama orang, Butterfly? iya itu butterfly pasti sih. Lu Senyum-senyum pasti pernah. sendiri. Tapi lu iya nggak sih pernah gitu kayak nungguin notifnya tuh kayak Oh. iya kayak gitu. Enggak sih, enggak Terus sampai misalnya itu. pas di zaman sekolah atau mungkin kampus ngelewatin kelasnya itu kayak Oh my god. yang lewat kelasnya hatinya bisa udah kemana-mana gitu. Terus Oke. kayak gue lagi mencoba mengingat-ingat masa-masa butterfly gitu sih. Terus kayak hal apapun itu Kelihatan. gue juga kelihatan dulu sampai ya? temen gue tuh apa gue kalau salting ngapain gitu saking seringnya salting gitu. Gue kalau salting muka gue merah apa biru hijau? Astagfirullahaladzim. Sini tuh ganti muka lu gitu. Ya, Jadi kayak full. orang kalau lagi di fase suka tuh kayak apapun, dan orang lagi suka tuh biasanya suka mengait-ngaitkan antara lu dengan si dia. Contoh, Barangnya cocok. iya bajunya ternyata dia sama. juga suka kucing kalau kayak gitu. Oh my god. Dia ternyata juga suka langit gitu. Oh ternyata dia juga suka jiwa sosial gitu kan. Gue tuh suka banget sama laki-laki yang jiwa sosialnya tinggi. Iya, Dia siapa bikin sih yang kayak, gak suka? Ya contoh kayak gitu ya. Jadi kayak orang lagi suka tuh suka kayak gitu, mengait-ngaitkan. Jadi Iya. biasanya kalau orang suka dia lebih semangat menjalani hidup sih. Betul. Biasanya gitu. Betul, Dia pengen betul, ada betul. keinginan untuk dilihat si dia itu Betul. kadang. Terus kadang pengen dapat perhatiannya juga sih kadang. Iya caper lu ya. Enggak sih. Hmm. Lu ya? Gua kurang ajar. Gue kalau suka sama orang kayak cuek, nggak mau kelihatan suka gitu. Iya Kayak sih, caper gengsi sih. Kayak gue juga kayak gitu. Caper dikit nggak apa-apa lah. Cuma ya pernah lah ada masa gue pernah sih ada masa maksudnya beneran suka sama orang, sama sukanya karena seiring berjalannya waktu gitu. Jadi bukan suka yang dari awal tapi kayak lama-lama suka gitu. Oh kalau gue Lu suka dari awal ya? sama. Ini anjir geli banget. Oh my god, astagfirullah. Tapi baru 2 kali. Enggak sih, baru 2 kali aja ya. Iya wajar sih, apa sih Cinta kayak monyet yang 3 fase cinta gorila. Hey, Monyet Gitu. gorila keren. yang 3 fase itu loh. Iya, tapi Gua lupa. menurut gue orang jatuh cinta nggak bisa dipatenin. Lu cinta Iya, ketiga lu itu yang betul, benar. betul. Ada orang yang harus jatuh cinta berkali-kali sampai dia dapat cinta sejatinya juga ada. Ada. Contohnya orang yang playboy, pacar mantannya banyak gitu kan, kayak lu trial error mulu Iya deh. betul. Dan itu juga apa bentuk dari perjalanan hidupnya dia.
jalan yang dia pilih sih. Padahal ada Iya. banyak jalan tapi dia memilih untuk trial Ya error nggak mulu. apa-apa, itu emang jalannya dia dari Iya, bener. kan dari nggak baik dulu baru baik. Amin. Iya kan. Amin. Ya amin. Lanjut. Nah, itu dampaknya jadi ada positifnya, tapi kalau biasanya kalau orang lagi suka dampaknya lebih banyak positifnya sih menurut gue ya. Tapi kalau misalnya dia udah suka terus naik tingkatan Dekat. dekat, ya mungkin masih awal-awal masih positif, tapi lama-lama dampak negatif itu bakalan Ada, hadir. ada. Contoh cemburu sih menurut gue. Cemburu. Posesif? Posesif. Oh Nah, my posesif sama bagian dari cemburu Oh. gak sih? Cemburu bagian dari posesif Iya. kalau menurut gue. Dan itu yang bikin negatif sih. Iya. Betul. Apaan lu betul-betul ngomong ya betul. Ya oke. Lanjut. Iya, terus itu. Nah, terus lu Din, lu pernah sampai dekat sama orang dekat banget gitu? Kalau dekat gue pernah sekali doang. Ih, dia tuh hafal banget ya. Udah deket sekali doang kayak. Gue lagi Gue memikir. nggak pernah deket sama siapa kecuali sekali. Oh, Ya gimana? Bukan gua 10 nggak kali ini. ya, Din? Astagfirullahaladzim ya, kurang ajar lu. Nggak apa-apa. 10 kali, 20 kali, tapi yang bener adalah gue pernah deket sekali dan itu gue nggak pacaran sih, cuman HTS-an mungkinnya gitu. Sebenarnya itu deket juga karena bukan gue yang suka. terus siapa? Mak lo? Karena ya Allah Rabbi, mak gue yang lagi dibawa. Dijodohin ya kan kali aja ya. Astagfirullahaladzim ya Allah Rabbi. Mak gue udah jodohin gue aja dari SMA ya. Wow. Jadi gue pernah deket sama orang yang sebenarnya tuh temen gue gitu. Jadi awalnya mungkin nyaman. Oh, kali jadi ya. teman Tapi tapi nggak suka. nyaman. Oh, teman tapi nyaman. Iya gitu. Terus lama-lama jadi namanya kita kalau dichatin terus-terusan setiap hari jadi ketergantungan. Iya, iya Dan itu- benar-benar. No, jangan bro. Jangan Karena coba-coba kalau sih. misalnya ketergantungan tidak baik ya gitu. Benar, sepakat. Tapi di situ ya bias. Kalau udah nggak deket ya enggak gitu. Dan kenapa udah nggak deket ya emang udah jalannya begitu. Berarti itu udah lama ya? Udah lama banget. Udah anjir. lama. Udah kayak mungkin 1 abad ya. Wow. Wow. Intan emang berlebihan nih. Kurang ajar ya. Udah nggak deket dan ya udah nggak apa-apa, udah jalan masing-masing. Dan yaudah lanjut deh. Lanjut. Lanjut apa? Orang udah selesai kok. Oh, oke, Ibu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, dono. Apa? Terus selanjutnya lu mau nanya apa enggak? Kalau gua, lu juga kan pernah deket. Kenapa gua tadi? Kenapa gua nggak inget? Lo pernah deket, lo pernah suka nggak? Suka pakai su. Kan gue bilang pernah. Pasti setiap orang kayak pernah deh. Iya. Terus dampaknya lu tadi udah bilang. Iya. Nah tapi sekarang masih dekat? Nggak dong. Kan sekarang Udah. dekatnya masih dono kasino. Ya, Ino. Kita kan lagi duduk berdua. Iya, gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan sekarang gini. Kalau ditanya lu lagi single apa enggak? single lahir batin. Lahir No chat nyet ya Allah. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Apa no chat nyet? No chat. Oh. Tipo. Oh, oke, gue mencoba mencerna apa yang dia omongin. Ya sama. Jadi kalau bisa ditanya, kan kalau pernah ada masa di mana kalau ditanya lu single tapi lu lagi dekat sama orang, yang kayak lu bilang HTS gitu-gitu. Kalau sekarang bener-bener dah tuh yang lu bilang lahir single batin. Iya, maksudnya kayak HTS ya udah gitu, kita fokus untuk mengupgrade diri Oh, kita nggak usah sendiri. fokus Gitu. Dan ya udah, gitu aja. Oke. Kalau menurut gue sebenarnya ini yang menarik adalah kan kita ini lagi sinetron lagi booming banget nih guys. Ini sinetron lagi booming banget dan kita berdua kebetulan sama-sama suka. Lu tahu nggak kalau lu lihat TikTok gue sama Doni isinya tuh cuma saling kirim postingan sinetron Iya, ini. iya. Tapi mungkin sebagian orang ada yang nggak suka, tapi kan baik lagi semua orang punya preferensi ya, dan Iya. mungkin kali ini preferensi gue sama Dini lagi sama. Dan sebenarnya malu sih gitu kenapa nonton seperti ini. Gue tuh bukan tipe orang yang suka nonton Sama sinetron coy. gitu. Gue juga kadang mikir kayak, makanya gue bilang kan gue nggak mau nonton ini, gue Sama. denial mulu Iya, kan. harga diri gue kayak jauh Iya, banget gitu. denial mulu, tapi ternyata lama kayak ya udah Seru lah banget ya gitu. Ternyata seru banget. Ini adalah jeng sinetron. Sinetron yang ini kita nggak nyebut. Gitu. Jadi sebenarnya gue suka banget dengan alur ceritanya dan episode
kali ini itu si boleh nyebut apa nggak sih? Boleh dong, Oh, kenapa si enggak? Akila-Akilanya itu lagi patah hati gitu. Nah, seru banget sih gue ngeliat ini. Dan lu pernah nggak ngerasain patah hati? Manusia pernah dong, apalagi gue Bang. punya hati. Iya. Sebenarnya patah hati itu bisa ke siapa aja sih. Bisa. Orang tua, keluarga, Bisa, teman bisa. atau mungkin pasangan. Tapi yang di highlight di sini adalah Lawan jenis sih. iya lawan jenis. Kok nggak semangat loh? Hore-hore dulu. Soalnya Hore-hore dulu. kayak pembahasan ini cukup berat ya. Berat sekali sampai meneteskan air mata. Alay Jadi banget. teman-teman tolong maafkan Intan ya. Aduh. Oh maaf. Ayo lanjut. Ya Kalau- jadi fase maksudnya yang dialami Akila sekarang tuh berat karena tapi sumpah gue kalau jadi Akila sih gue akan melakukan 1000 kesibukan di dunia ini. betul banget. Akilah kakak ada di sini. Iya bener banget. Gue kayak ngeliat dia sekarang, maksudnya kayak gue adalah tipe orang yang gimana sih kalau misalnya lu pernah dekat sama orang, terus setelah lu dekat apakah lu masih berinteraksi sama dia atau lu cut off semuanya. Kan kalau si Akila ini tipenya dia masih ada di lingkungan itu ya, maksudnya dia masih berinteraksi, dia bahkan kayak menganggap itu fine aja gitu. hebat Nah lu sekali. kayak gimana? Gue sama kayak Akila, makanya sinetron Akila adalah posisi saya gitu. Saya memposisikan saya sebagai Akila gitu. Jadi gue tuh kalau misalnya patah hati, menurut gue, walaupun sebenarnya waktu itu cuma sekali deket sama orang kan, gitu. Jadi nggak bisa disamain sama orang lain. Pertama kali gue udahan sama temen gue yang waktu itu, hari esoknya gue senyum. Jujur gue senyum. Not my style. Maksudnya kayak bukannya gua pengen ngegodain atau apa ya, tapi gue lebih kayak oke, gue tahu ini udahan, gue tahu dia nyakitin gue tahu dia udah bikin gue nangis sejadi-jadinya, alay banget. tapi gue mikir kayak gue nggak mau sama deh kayak orang lain gitu. Orang lain deket, terus abis itu dia disakitin, tiba-tiba lost kontak, udah gitu aja. Gue gak mau kayak gitu. Gue beda sama orang lain. Gue bilang kayak gitu sama diri gue sendiri. Anjay. Modok. Gue bilang kayak gitu. Gue mau beda sama orang lain. Kalau misalnya gue jauhin dia, sama aja gue ngerasa gue jahat gitu. Karena dulu gue berteman baik gitu. Kenapa harus asing? Jadi gue nggak hapus nomornya, gue nggak unfollow sosmednya gitu. Jadi ya gue menikmati patah hati gue. Kalau gue dengan membuat gue lebih baik. I gitu. see. Apa? Kok Nggak- jadi bengong Anda? Iya nggak bisa sih gue kalau gitu, makanya gue jadi Akila bukan gue banget. Apalagi kayak lu nggak banget sih, gue kayak mungkin tahapannya berbeda ya, maksudnya gue nggak bisa yang kayak tiba-tiba apaan senyum ke dia, kayak ada dalam satu lingkungan aja nggak bisa gue, maksudnya kalau terpaksa ya mau nggak mau kan, tapi kalau misalnya suruh milih gue mau pindahin jauh. Oh gitu. Kayak langsung kayak gitu, jadi kayak mungkin gue tipe orang yang langsung ini ya avoidant kali ya, kayak Oh, gue iya. tipenya langsung Menghindar. menghindar Iya, gitu. iya. Kalau bisa menghindar gue menghindar banget gitu, tapi Oh kan my ada God. beberapa sisi mungkin semesta belum mengizinkan untuk sejauh itu, jadi mungkin ada beberapa hal yang masih suka ketemu, terus masih suka ada momen ya mau nggak mau gitu lah ya, di luar rencana kita gitu. Cuma gue tipe yang kayak gitu sih, nggak bisa gue yang kayak senyum untuk apalagi ngomong. Apalagi gue tuh tipe orang yang susah banget ngomong sih, Din. Susah banget. Kayak gue pernah bahas di episode sebelumnya deh, kayak susah banget gue buat ngomong gitu. Jadi susah. Avoidant, emang avoidant seperti itu. Ya, jadi kayak berharap dia ngerti yang gue rasa juga. Oh my god, dia cenayang menurut Iya, lo. dia cenayang gitu. Gitu lah, kayaknya dia juga tahu sih. Tapi sebenarnya mungkin gini, yang kenapa gua ngelakuin itu karena seminggu sebelum gua udahan, gua kayak ngerasa oh ini kayaknya udah kurang cocok nih gitu. Oh, berarti lu udahan Itu karena bukan kurang bulan. cocok. Ah, Lu yang ngomong, gue cuma make sure. bukan kurang cocok tapi adalah, tapi nggak usah dijelasin. Itu masalah laki-laki ya. Dan gue tuh
sebelum ngejauhin seminggu sebelumnya tuh gue udah cuekin, udah kayak oke, Oh, lo ngasih sinyal dari jauh. iya oke gue cuekin biar gue tuh move on dulu, udah kayak terbiasa nggak ada chat dari dia gitu. Oke. Baru nanti gue bener-bener cut off gitu. Jadi makanya kenapa gue berani senyum gitu, gue berani mulai untuk menyapa dia, dan gue sangat berterima kasih gitu karena adanya dia di hidup gue gitu. Walaupun sebenarnya kadang kita kalau disakiti tuh kayak gue benci sama dia, pokoknya benci banget gue tuh gue ngerasa kayak makasih ya gitu udah datang di hidup gue, udah berikan gue pelajaran. Gue makasih udah dikasih pelajaran, walaupun itu nggak enak, tapi setiap pelajaran baik itu enak, baik itu nggak enak, itu tetap pelajaran. Jadi gue terima kasih karena gue bisa ngerasain itu gitu. Gak boleh disebutin apa alasannya, tapi kalian pasti tahu ya. Lah, Cenayang gue. lah. Lanjut. Aduh. Kalau Kalau apa? lu apa ya? Mungkin gimana caranya lu biar move on? Tadi nyari kesibukan kayak Akilah gitu. Nggak, Akila mau kesibukan nyarinya di dia mulu ya, kayak gue capek ngeliat dia masih kayak nggak banget gitu. Berputar-putar. Maksudnya di circle yang itu lagi kan. Yang coach itu, yang Ali bin Abi Thalib. Oh, yang kepahitan. Iya. Yang paling pahit itu berharap sama orang saya lain. sudah melalui kepahitan di dunia, dan yang paling pahit adalah berharap dengan manusia. Meledak. Udah semangat. Enggak, dia Sedih gue bahas ginian tuh. banget nih bahas ini, tapi kan gak semangat. Iya, soalnya kayak sedih aja bahas ini guys, terlalu banyak. Ya. Kalau Ya, apa? ya pahit banget, jadi gue lagi menikmati kepahitan. Tapi Menikmati kalau kepahitan. misalnya gue ini kalau menurut gue kalau pas after break up lu mungkin ya udah berdamai, ke mungkin damai lu bakal lebih cepat kali ya. Iya, karena gue nggak suka. Maksudnya maaf, ini mungkin mulutnya emang agak-agak. Astagfirullahaladzim, masuk aja. Gue tuh lebih susah move on ke orang yang gue suka. Ngerti nggak? Lah, ya emang lah, masa orang nggak Kalau suka? misalnya gua Lu nggak nyaman, suka? Gue nyaman nih. Terus? Ini posisinya gue nyaman. Oh, Jauh. bukan Kenapa suka, jauh-jauh bukan dia? suka. Bukan suka, gue Oh. nyaman gitu. Jadi mungkin kenapa alasannya cepat move on karena gue nyaman. Jadi setelah gue membiasakan untuk tidak ada dia di hidup gue dengan chat-chatnya dia itu jadi biasa aja. Tapi kalau suka, gue sampai bertahun-tahun boy. Gue sebenarnya masih mencerna karena kalau menurut gue suka sama nyaman justru tinggian nyaman sih. Oh beda gitu ya. Oh Iya. emang beda kan. Setiap Soalnya- orang berarti beda-beda. Iya, soalnya lu suka sama dia, tapi kalau misalnya gue tuh pernah kayak misalnya gue suka sama orang, kayak gue liat kayaknya bisa nih gitu, tapi pas udah jalan nih, misalnya udah trial gitu, tapi ternyata nggak nyaman, dan menurut gue itu gue lebih gampang untuk selesainya sih karena nggak nyaman. Jadi menurut gue nyaman tuh nomor satu. Oh my god, kalau gue suka lagi. Nggak, Makanya gue bilang kalau misalnya gue udah suka sama orang tuh lama banget, dan gue tuh nggak pernah cerita ke orang. Dia aja baru tahu pas gue udah move on sama orang yang gue suka. ya, kayak dia emang kita berbeda sih ya. Beda. Kalau gue tuh lebih ke, gue tuh anaknya malu gitu loh kalau suka sama orang, kayak gampang salting. Terus ada dia, jadi kayak pokoknya nggak boleh ada orang yang tahu selain diri gue dan Tuhan gitu. Oh my god, ya, I see. Aduh. Aduh, kenapa dulu jadi pusing? Ayo semangat bro. Aku minum dulu. Nah, di sini. kalau misalnya gini, kalau menurut gue, kalau bilang move on, kalau menurut gue pernah si Uchen, lo tau Uchen kan? Hussein itu siapa sih nama itunya yang gue lupa. Sadam Kadam. Nah, Kadam Sidik. Nah, dia tuh pernah bilang juga, apa itu move on? Gak ada move on. Gue sepakat sama dia, karena pengalaman gue ya, Merelakan. move on itu sebenarnya kan irisannya ada merelakan, mengikhlaskan, melanjutkan, yang kayak hal-hal yang banyak gitu lah. Cuma menurut gue nggak ada yang bisa benar-benar 100% move on, coy. Bener. Maksudnya apalagi, jadi gini, kadang gue sering banyak sih dengar cerita atau ya selentingan gitu lah dari orang-orang yang cerita gitu. Misalnya dia cuma dekatnya cuma 3 bulan,
move on-nya 1 tahun gitu. Tapi Kayak nggak kayak Kenapa ternyata ya? lebih susah afternya kan. iya. Tapi bener kan biasanya kenapa cerita-cerita orang itu lebih susah move on pas HTS dibanding pas udah pacaran. Saya tapi tidak tahu, saya belum pernah pacaran soalnya. Padahal Loading dulu. saya sebenarnya saya pernah deket ya HTS, tapi ya move on-nya ya bisa walaupun istighfar Gue tahu mulu. gini. Mungkin kalau dari perspektif gue ya, jadi gue perlu menjelaskan kalau gue tuh Tapi lu pernah pacaran? enggak coy, lo nggak percaya banget. Oke. Karena nih gue mau menjelaskan tentang maksudnya kenapa gue nggak pernah pacaran gitu, tapi karena mindset gue tuh gue nggak mau pacaran sebelum nikah gitu. Jadi gue tuh ekspektasi gue pernah dekat sama orang gini. Ih, lu kenapa dia begitu? Jadi gue pernah dekat sama orang, terus makanya ya udahlah kayak dekat gitu, terus endingnya kayak gue pernah nanya, terus selanjutnya apa gitu. Maksud gue kan gue nggak mau stuck di posisi yang sama gitu. Gue pengennya ya naik kelas dong gitu. Maksud gue tuh gue pengen yang serius gitu, tapi ternyata kayaknya pikiran serius itu sejauh ini yang gue temuin sama orang itu belum kayak gue deh. Kayaknya gue terlalu cepat untuk Ekstrim, serius. emang. Nggak, maksud Ekstrim gue tuh banget. mikir kayak lu ngapain deket kalau lu nggak punya tujuan kesana, buat apa coy gitu. Maksudnya gue nggak mau menyia-nyiakan waktu gue. Capek tahu pakai hati, lu kira gak capek ya? Jadi gue nggak mau menghabiskan untuk orang yang nggak bakal bersama gue di masa depan. Iya, gue tahu. Jadi mungkin Tapi kenapa susahnya, kalau menurut gue kenapa susah yang kayak gitu, karena gue bukan tipe orang yang status banget gitu sih. Jadi komitmen. enggak komitmen juga sih, kayak ya udah jalanin aja. Tapi sebenarnya itu Jalanin enggak. aja tuh komitmen loh. Lu punya Tapi gua, kan gua punya lu. enggak ngomong kayak Anjay. gitu. Geli banget. Enggak ngomong gitu, cuman gue orientasi gue tuh ke sana gitu. Jadi mungkin kalau sejauh ini, dan gue memahami trial error gue sekarang kenapa gagal gitu, karena ya gue belum ketemu orang yang sama kayak gue, sama pengennya yang serius bener gitu loh. Jadi kayak sekarang karena gue tahu mungkin susah untuk menemukan yang itu dalam waktu yang sedekat ini, jadi kayaknya better gue mempersiapkan diri gue aja sih. Jadi kalau misalnya ketemu yang udah pas ya udahlah gitu, kayak nggak mau wasting time lagi. Tapi kira-kira lu berterima kasih nggak sama mereka yang udah nyakitin lu? Iya Gitu. ya, terima kasih lah, walaupun tidak harus terungkapkan secara baik-baik aja, tapi kan kalau kata Itgitaf ya, bentar. Ding nih. Kalau kata Itgitaf, cinta yang baik aku jadi tahu, cinta yang baik aku jadi tahu. Makanya dia lagu Itgitaf yang selesai nanti disetelin aja deh pokoknya kayak gitu dia bilang. Jadi gue nggak pernah nyeselin yang udah terjadi, soalnya itu ngasih banyak pelajaran. Jadi gue tahu mana cinta yang baik tuh kayak gimana, orang yang baik tuh gimana, terus gue butuh seseorang yang seperti apa. Dan balik lagi, gue nggak bakal memaksakan orang itu untuk berubah sesuai yang gue butuhkan. Tapi baiknya kita ya emang kalau misalnya lo nggak, hal yang harus banget ada di dia tapi nggak ada, ya lu harus jangan maksain harus dia gitu. Kayaknya jangan memaksakan harus dia deh, nggak harus dia, tapi ya udahlah nggak harus dia, mungkin di kesempatan yang lain gitu. Jadi kayak jangan mencoba untuk mengubah orang aja sih intinya, memaksa. Betul sih, betul banget, betul. Ya memang move on tuh kan harus merelakan menerima nggak sih? Iya, dan Kalau itu susah, nggak bisa. Iya, Bukan nggak bisa, bertahap. Dan lama. Kalau gue tipe orang yang lama banget, beneran selama itu kayak setahun 2 tahun, banyak nggak bisa dihitung. Maksudnya kayak ya gitulah. Tapi fun fact ya, gue kadang suka mikir gitu karena mungkin experience gue di bidang percintaan, di konteks percintaan ini sedikit gitu ya kan, dan gue fokus sama diri gue sendiri, maksudnya kayak ya gue benerin diri gue sendiri dulu, baru gue emang harusnya gitu, mencari gitu. Nggak harus nyari juga harus sih nyari, nanti gitu. juga semesta Harus yang menjadi mempertemukan lu sama alam si dan itu. Tuhan sih. Hah? Lah kan Allah itu pemilik segalanya. Iya ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kenapa maaf, ya Allah. didan? Maaf, kok bidan? Kenapa harus didan? Oh, maaf. Emang kupingnya gitu. Iya gitu, maksudnya gue kadang kayak pengen deh gue pacaran gitu. Ini kadang ya, maksudnya kayak pengen deh punya pengalaman
dalam konteks percintaan tuh kayak putus, nyambung segala macam, terus sama ini gitu. Karena sebenarnya Tan, kalau mungkin ya kita nggak ngelihat di konteks agamanya, ya kan? Ya kita tahu ini nggak boleh gitu dalam agama Islam ya, Betul, nggak boleh betul. ya kan. Tapi ternyata gagal dalam percintaan itu pengalaman yang luar biasa yang nggak semua orang bisa dapetin, Iya bener, ya kan? bener. Dan gue tuh ngerasa kayak Semangat banget ya, atau gagal. dan gue tuh kayak pengen deh gitu. Dan menurut gue bukan berarti cinta yang nyakitin itu bikin hidup gue jadi nggak baik, nggak, malah bikin hidup gue jadi lebih baik karena Iya. adanya kesalahan tadi. Bener, itu bener banget. Makanya itu Bener, yang gua itu bilang, pelajaran yang gak semua orang dapat sih, bener juga sih. betul. Cuma kalau lu bisa milih pelajaran yang enak, kenapa harus pilih Iya pelajaran yang sih. berat, Din? Tapi emang gitu sih. Kadang kalau Emang dikasih kadang tuh enak, orang, iya, lu contohnya. Astagfirullahaladzim, emosi gue. Gue juga pengennya kalau yang lempeng-lempeng terus jadi kan enak ya. Kenapa iya, kayak betul sih. Cuma lu kan pernah tahu ya, atau lu pernah lihat lah di sosial media, katanya laki-laki tuh nggak berani deketin perempuan yang nggak pernah pacaran karena itu kan berat banget. Tapi sebenarnya sih Enggak balik juga. lagi ke laki-lakinya ya. kata gue semua statement itu nggak paten Oh, sih. tidak paten. Iyalah Menurut kayak lu? ya menurut gue nggak kayak gitu sih. Kalau nah deketinnya tujuannya apa? Jadi buat siapapun nanti ke depannya lu Din juga terutama gue juga, lu kalau misalnya ada orang yang deketin atau lu mau deket orang, lu harus tahu tujuannya tuh apa, karena itu yang menurut gue hal yang utama sih. Lu tujuan lu apa? Kalau cuma buat main-main kayaknya No. enggak gitu. Jadi jangan mau main-main buat hal yang Iya. yang udah tahu Dan begitu. bener juga sih. Makanya kenapa mungkin menurut gua perempuan tuh ya itu balik lagi ya Ininya pilihan. jangan jauh-jauh Oh iya, ya, mohon maaf ya. Ini kan pilihan ya gitu. Mau perempuan itu ngejar-ngejar laki-laki, mau dia fokus sama diri sendiri, itu pilihannya dia Betul. gitu. Tapi sebisa mungkin menurut gua harus memperbaiki diri. Karena gini Tan, gua punya cerita Tan gitu. Apa tuh apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf centil banget sih. Jadi Apa? jadi kan waktu itu gue pernah nonton podcastnya Daniel Mananta. Oke. Terus dia cerita, dia kan punya cerita ada satu cewek, dia tuh sering nangis gara-gara cowok karena cowoknya nggak baik. Oke, terus Terus dia cerita lah sama mamanya, Heeh. "Ma, kenapa sih aku kalau dapet kok cowoknya nggak baik mulu, nyakitin Oh, aku I mulu," see. gitu ya Terus? kan. Terus ibunya bilang, emang ada laki-laki baik pacaran gitu, maksudnya emang ada laki-laki baik yang ngajaknya pacaran. ngajaknya pacaran. Ya, benar-benar itu benar Itu banget. yang bikin gue kayak, oh my god, iya. Nah, terus gue pernah dengar juga saking banyaknya ceramah yang masuk ke hidup gue ya. Jadi gue nggak pada masuk. enak aja loh. Kan gue saking banyak yang masuk, berarti masuk. Gue kira mental semua. Jadi banyak yang bilang kayak pacar itu sebenarnya adalah cara mencintai yang tidak modal. Dan itu Walaupun dia harganya modal murah. Iya, murah itu Maaf, maksudnya. nggak gitu ya. Ya kan lu ngomong karena ada dasarnya, kenapa Iya. takut sih? Iya. Nggak boleh takut, murah nih. Nggak, maksud gue soalnya kayak karena walaupun lo di treat yang segala macam, karena sebenarnya gue banyak juga ternyata kadang kita mainnya yang kurang jauh ya. Itulah pentingnya teman, karena dari teman bisa sharing pengalaman kayak Iya. kadang ada orang pacaran sampai lu dibeliin mobil, gila nggak sih dia? Motor, Mau terus gue kayak exploit materi maksudnya hal-hal yang kayak walaupun itu konteksnya material banget, tapi lu dalam lingkup masih pacaran tuh menurut gue masih itu sih. Karena kenapa harus kayak maksudnya pacaran tuh murah, karena kayak buat nikah kan prosesnya juga nggak sekedip mata cepet instan gitu, enggak dong gitu. Kalau benar karena ada saksinya, lu bersaksi sama yang punya hidup segala-galanya, lu melibatkan keluarga besar lu, terus lu melibatkan negara juga karena di atas buku nikah gitu kan. Jadi itu kan mahal nggak sih, maksudnya yang kayak gitu nggak semua orang bisa lakukan. Tapi ya gitu. Terus balik lagi, kalau yang jangan menormalisasikan yang haram jadi halal deh. Kalau Iya, haram betul, udah betul, haram betul. aja gitu. betul. Jadi Tapi- jangan tergoda gitu. Iya, tapi sebenarnya mungkin ini semua bukan berarti apa ya, itu kadang takut gitu karena kan mau pacaran atau enggak itu semua prinsip ya. Ya, itu pilihan hidup. Itu pilihan hidup gitu. Dan kalau misalnya emang menurut kalian benar itu kalian suka, ya udah lakuin. Kalau misalnya
itu menurut kalian nggak benar, ya udah jauhin. Itu Ya, sih sampai gitu. lu mungkin akhirnya lu nemu titik ini salah ini bener, walaupun karena percuma kalau 1000 orang ngomong kalau hati lu masih batu. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kayak dan ini dan gue pernah tahu pernah ya ngalamin juga sih, pokoknya kayak akhirnya kadang tuh Allah ngasih tahu lu tuh banyak caranya, bisa dengan cara lembut atau cara yang mungkin menyesakkan dada gitu. Nah contohnya kayak gitu, misalnya orang kayak dikasih Oke. patah hati dulu, mungkin tuh kan petunjuk sebenarnya kalau lu peka ya gitu. Betul, iya. Emang kadang harus muasabah. Muhasabah. Harus Muasabah. kayak gitu dulu. Oke. Apa ya? Udah sih, terus terus yang berat itu mungkin bagi sebagian orang adalah bukan after break up atau after kita udah selesainya sih. Iya. Nah terus kalau misalnya kenapa yang tadi gue baru inget juga kenapa HTS kadang lebih susah move on-nya, karena mungkin kayak gue juga kali ya, kayak gue tuh kadang suka, kita tuh kadang suka ini sih, karena terlalu melibatkan dia ini di masa depan kita, jadi kita menyusun planning kita tuh banyak ada dianya mulu, dan Ini saat lagi dianya hilang terus kita kayak aduh gue nyusun sama siapa ya gitu, Iya. kayak gitu. Jadi kayak susah banget, tapi nggak apa-apa, jalanin aja walaupun sambil ngerepotin temen. Tapi Kayak gitu nggak apa-apa sih gitu. Ya udah sih nggak apa-apa sih, selama lu masih bertahan sampai sekarang aja lu udah keren gitu. ya. Walaupun Ya nangis Allah. nggak apa-apa. Tapi iya sih, tapi menurut gue bener after life breakup itu ya nggak apa-apa sih, emang itu kan Dia mau nggak pelajaran mau hidup. sih. Oh kalau katanya Taylor Swift gini, I can do it with the broken heart. Jadi Taylor Swift tuh di lagunya yang itu tuh dia menjelaskan bahwa mau lagi patah hati, pokoknya gue bakalan ngadepin apapun itu meskipun gue lagi patah hati. Itu kayak gue Betul. sih, kadang gue apa aja gue lakuin demi gue bisa melupakan hal-hal yang sakit. Tapi sebenarnya itu kadang nggak baik, karena pada endingnya juga lu tetap harus nerima rasa sakit itu. Walaupun lu pulang di jalan sambil nangis di motor, terus sambil ya begitulah ya. Tapi ya Yang penting hadapin. yang penting hadepin walaupun sambil nangis sambil ya Allah rasain aja udah. Walaupun sebenarnya gue cuman ya sekali apa ini kalau sama orang sih sekali, cuma Terus kalau sama yang sama setan yang gitu ada. suka diem doang. Oh, Terus kalau misalnya astagfirullahaladzim. suka tuh diem, cinta diam Cinta anjay. diam, ngapain cinta dalam diam? Oh, cinta dalam diam. Terus ngadu ke Allah, ya Allah aku suka nih sama ini gitu. Di situ udah gitu sih. Tapi sebenarnya kan yang tadinya yang tadinya deket karena patah hati karena ada suatu kondisi yang buat lu jadi menjauh. Lu ada gak sih keinginan untuk oke nggak apa-apa, mungkin masa lalu gue suram dengan dia, ada permasalahan yang datang itu, tapi gue pengen berteman dengan baik gitu. Pengen banget Gue pengen banget kalau gue bisa, tapi gue nggak bisa. Nggak bisanya karena diri lu sendiri atau karena Nggak bisa dua-duanya? karena gue nggak bisa menghadapi itu, ngerti gak sih? Kayak gue Oh, belum ngomong sanggup. nggak sanggup. Oh, Belum, kayak gue nggak nggak sanggup sanggup. deh kayak, karena gue udah pernah nyoba dan nggak bisa. Oh, Nggak bisa, kenapa ya? Gue juga ngerti sih. Jadi gue tipe orang yang kalau udah gitu, udah gitu. tapi kan sayang banget gak sih Kak? Lu kan pernah deket, pernah jadi teman segala macam. Walaupun sebenarnya mungkin kalau dipikir dari skenario Tuhan ya, Iya. mungkin memang sudah fasenya dia berhenti ada di hidup lu gitu. Iya, masanya udah habis. Masanya udah habis ya kan. Jadi mungkin kalau misalnya emang lu nggak mau ngobrol sama dia, nggak mau dekat sama dia, berarti memang udah nggak ada skenario lu sama dia ngobrol gitu. Iya sih, pernah denger kayak gitu. Iya. Jadi ya udah. Nah, oke deh. Tapi kenapa ya? Gue penasaran. Lu pernah gak sih ngelihat kalau misalnya cewek sama cowok tuh afterlife breakupnya tuh lebih grow up? Lebih cepetan cewek, Iya. cewek tuh lebih kelihatan lah gitu ya. Iya, lebih jadi makin cantik, Pakai high heels, terus pakai makeup lebih cantik, terus pakai nail art kah, terus pakai dan lebih Tapi cantik. kalau cowok tuh kayak malah dapatnya lebih glow dan sorry ya. Sorry. Maaf. Kalau yang gue pikir gini Din, kalau cewek itu dia lebih, karena cewek itu pada dasarnya lebih emosional, jadi dia bisa lebih mengutarakan apa yang dia rasa. Contoh kayak gue deh, misalnya gue lagi patah hati banget, gue lagi, kayaknya teman-teman dekat gue juga pasti tahu kalau gue lagi moodnya jelek karena orang tuh pasti
kelihatan lah dari raut wajahnya gitu. Dia gue bisa curhatin, makanya gue kan yang suka yang kayak tiba-tiba curhat di grup kayak atau gue PC gue gini itu karena gue mengungkapkan karena gue mengungkapkan gitu loh, karena cewek itu bisa meluapkan emosinya dan dia akhirnya bisa mengurai emosi-emosi yang menyakitkan itu lebih cepat gitu. Terus akhirnya dia dengan yang paling penting itu adalah support dari sekitar sih. Betul. Mungkin si dia ini emang pergi ya, tapi kan orang-orang yang selama ini ada kan masih di situ. Iya, Kayak betul. keluarga lu masih ada, support lu, sahabat-sahabat lu ada, lu kayak bahkan sahabat lu dengan yaudah ayo deh kemana deh biar lu nggak sedih, ayo deh bla 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 gitu kayak. Tapi emang keluarga bisa tahu kalau masalah percintaan kan kayaknya kurang deh, kecuali emang Mungkin kita nggak seterbuka itu ya, tapi mungkin keluarga itu support dalam bentuk yang kayak ya menerima lu apa adanya, yang kayak meskipun itu kayak yang penting keluarga lu masih ada lah ya, ibaratnya maksudnya keluarga lu baik-baik aja, itu kayak udah cukup deh gitu. Terus kalau cowok itu bedanya dia lebih ke karena dia main logika ya, jadi kayak bodo amat lah gue bla bla bla, tapi mungkin 3 bulan atau sambil jalan tuh dia suka ke trigger lagi, dia suka ini lagi, cuman ya wallahu alam sih ya, kita kan nggak tahu ya dibalik itu semua ya. Tapi menurut gue emang rata-rata sih kayak gitu sih. Tapi emang perempuan tuh kalian keren banget, balas dendam terbaik adalah menjadi diri lebih baik lagi dan memperlihatkan ke mantan kalau lo nggak pantas buat gue. Astagfirullahaladzim. Nggak gitu ya, nggak gitu. Ini bukan aku soalnya, ini orang-orang yang lain yang relate mungkin gitu. Cuma gue memperbaiki diri. Tapi emang soalnya cewek tuh biasanya gitu, kayak dia bakalan lebih menunjukkan gue baik-baik aja, gue bla 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 gitu. Padahal dalamnya ya hancur banget tuh ya, kayak lupindo gitu. Nggak apa-apa sih, tapi keren banget sama, makanya gue tuh kadang suka bingung sama orang yang kok bisa punya cepet banget ganti ya. Lo ngerti gak sih Din? Misalnya gue tuh nggak habis pikir, gue tuh kayak gue aja mikir, gue dari dulu sih selalu memposisikan karena gue tipe orang yang susah banget, lama susah move on yang kayak gitu. Gue jadi mikir kayak kok orang bisa secepat itu ya, misalnya abis dari si A terus tiba-tiba sebulan nih sama orang baru tuh kayak gue nggak habis pikir ini gitu. posisinya untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki biasanya laki-laki yang kayak gitu. Sebenarnya gue juga nggak tahu, gue bukan cenayang perasaan laki-laki. Tapi gue tahu sih kenapa. Soalnya laki-laki karena tuh pakai logika. Iya, satu pakai logika, dua dia juga sebenarnya Makhluk paling kesepian. iya coy. Oh my god. Dan dia selalu, makanya di akhirat nanti juga laki-laki tuh dikasihnya apa? Perempuan, bidadari kan. Sedangkan perempuan kayak kita dikasihnya apa? Dia raja, harta. ratu. Iya betul. Terus kayak perhiasan, terus rumah dan lain sebagainya. segala macam. Jadi kayak gitu tuh sebenarnya Allah tuh emang nyiptain si perempuan tuh sebenarnya bisa kok sendiri, bisa kok dia maksudnya bangkit sendiri berjuang dengan para perempuan lainnya. Tapi kalau laki-laki tuh kayak nggak bisa, dia sendirian banget yang kayak, makanya gue jarang banget nemu cowok yang kayak beneran single, definisi beneran single. Itu bener. ya tahu ya, kayak kalau misalnya dia emang sendiri nggak, itu pasti dia punya sahabat cewek lah ya gitu. Terus yang kayak jadi menurut gue kayak nggak ada sih yang dia bener-bener sendiri. Kalau lu ada, lu keren sih. Dan mungkin itulah ya. Ada di mana gue cari? Mungkin kita belum ketemu, nanti kita ketemu. Oke. Share aja di komen IG-nya apa. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Ih. Aduh, sumpah ini pembahasan berat, makanya gue banyak bengong. Tapi bener gitu. Maksudnya kenapa laki-laki tuh cepet gampang dapet ya, karena dia cepet kesepian gitu. Cuma kadang gue nggak tahu, kayak dia mikir ya sih perasaan perempuan sebelumnya gitu, rasanya tuh gimana? Enggak sih, kayaknya nggak mikirin sih. Nggak mikir gitu ya? Nggak tahu juga maksudnya. Mungkin ada yang mikirin, ada yang enggak. Tapi kalaupun mikirin, dia mungkin nggak tahu ya. Dan gue juga bingung dah. Coba ada dudukin di sini. Lo sini. Ya Allah. Maaf. Buat Bercanda, ya Allah. nanyain. Mamaku bercanda, aku anak baik kok. Tapi kalau misalnya ditanya emang ya gitulah pokoknya, jadi cowok tuh biasanya emang lebih telat gitu. Jadi kayak nyeselnya belakangan, cuman ya udah lah ya, kadang kayak, nah gue mau nanya, kadang ya udahlah itu bodo amat, gue capek juga bahas kayak gini. Kadang gue mau nanya, tapi ini relate nggak kenapa ya baca. nggak baca, gue lagi mikir kenapa kalau ada, bukan kenapa sih, lu kalau disuruh milih orang lama apa orang baru, lu milih siapa Din?
Tan, gue kan nggak ada pilihan Lah, Tan. ada kan lu punya orang lama. Orang barunya siapa Tan? Lah kan orang baru justru nggak tahu. Kan Ya, orang orang baru. baru lah. Oh, lu milih orang baru. Iyalah. Ngapain gua orang lama ya Allah. Yang udah lama udah ya cukup ya gitu untuk sebagai pelajaran saja. Nggak usah masuk-masuk di dalam hidupku. Oh, berarti lo bukan tipe orang yang kayak Raisa ada lagu kedua kali kita bersama lagi gitu. Tapi enggak sih, karena kalau misalnya kedua kali, kalau awalnya udah nyakitin terus dikasih kesempatan lagi, emang bakal nggak nyakitin. Nggak tahu, gue kok ditanya aja gue bingung tau Din. Terus lu kenapa ngasih pertanyaan ke gua? Ya. Karena gue bingung, gue kan pengen tahu perspektif orang. Ternyata Oh. lu perspektifnya adalah orang baru gitu. Tapi kalau lu orang lama, tapi dengan versi terbaiknya lu sama dia. Ya? Ya. Tapi kalau kayak gitu kayak gue kesannya orang nggak move Pengen on banget banget ya. ya. Iya, tapi kayak Iya. gue lebih mikirnya karena gue sekarang posisinya lagi ya udah sendiri, bener-bener sendiri. Jadi kayak gue siapapun nanti itu udah pasti, kalau gini sih, kalau jalannya Allah permudah menuju ke jenjang selanjutnya, Yap. berarti emang dia orangnya sih. Karena gue selalu Betul. yakin cinta gue kenapa gagal karena gue belum berhasil, karena belum ketemu dia sih emang bakal jadi imam gue nanti gitu. Betul. Tapi menurut gua gue juga pengennya sih ketika gua nanti sih keserewat banget nih. Ketika nanti gua ketemu nih entah kapan, gue cuman pengen dia taat Allah dulu deh gitu. Ya bener. Taat Allah dulu, takut sama Allah dulu, baru dia takut memperlakukan gua nggak baik gitu. Bener. Ya Allah, jauhin dari laki-laki patriarki juga. Iya betul banget gitu. Dan tadi gue mau ngomong apa ya? Ini balik lagi yang tadi ya, cowok. Gue sampai trust issue dengan semua laki-laki yang, lu tau gak sih, yang dia itu brandingnya keren banget gitu, tapi ternyata dia nyebar jaring gitu. Sumpah gue juga, makanya gue bingung banget. Jadi sekarang menurut gue susah nyari yang bener-bener Betul banget. bener gitu. Maksudnya yang kayak hidden gem banget ini. terus kenapa ya kalau misalnya lagi kajian-kajian pranikah atau kajian-kajian tentang kayak gitu tuh, cewek tuh kenapa selalu paling banyak sih dibanding cowok gitu? Kenapa kayak cowok, emang cowok nggak mempersiapkan banget gitu? Gue kadang nggak ngerti di situ juga sih. Kayak Awalnya gue gini ya, awalnya gue tipe orang yang gue mikirnya gini Tan. Oke, gue sebenarnya gue masih banyak kurangnya, tapi gue mencoba untuk gue memperbaiki diri gue gitu. Tapi kalau misalnya nanti gue ketemu sama laki-laki yang mungkin punya masa lalunya kurang baik, tapi dia pengen mencoba untuk baik, gue akan terima. iya ya, sepakat. Iya, ya kan. Bukan yang gue pengen, oke, karena gue dari dulu nggak pacaran, gue pengen yang nggak Ya, ya, pacaran, ya. gue pengen single. Gue nggak gitu. Nggak. Gue menerima apa Kayak manusia adanya. punya masa lalu Bener, sih ya. betul, right. Dan yang jadi fokus utama gue juga kalau misalnya nanti sama siapapun nanti dia ya, semoga dia adalah orang yang mau belajar, karena nanti Betul. hidup itu terus belajar cuy. Kalau lu nggak banget. mau belajar, lu bakalan menganggap diri lu selalu benar gitu. Dan gue takut banget sama orang yang kayak gitu. Iya, bener-bener sih. Jadi kayak ilmu agama juga kan, lu harus belajar, lu jangan nganggap Banyak kayak banget. misalnya lu sekarang suka belajar, suka ini, terus menganggap dia yang nggak pernah belajar. Ya jangan kayak gitu, cuman kayak istilahnya hidup itu kan isinya pembelajaran ya. Jadi intinya dia mau belajar aja. Betul banget. Kecuali kalau dia emang nggak mau belajar ya susah ya, jangan sih. Tapi kenapa tadi gue ngomong kayak gitu? Gue pengen cebukan. Kan kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena sebenarnya gue agak trust issue gitu. Karena kan laki-laki tuh yang tadi kita bilang, dia itu makhluk kesepian, ya kan. Jadi Benar mereka gak sih? suka gonta-ganti pasangan gitu. Makanya kenapa mau gue memperbaiki diri, terus dia punya masa lalu yang kurang baik, gue akan terima gitu. Karena gue trust issue, apakah ada laki-laki yang dia benar-benar memperbaiki dirinya untuk masa depannya nanti. Iya, iya. Gitu. Itu tapi si Naili waktu itu disebut Naili waktu itu bilang kayak gini, kenapa lu ragu sama jodoh lu nanti gitu, padahal lu ada, dengan lu memperbaiki diri aja lu ngerasa kayak gua ada, kenapa laki-laki nggak ada yang kayak gitu. Jadi
kata Naili ya gue harus yakin. Emang harus yakin sih. Iya, harus yakin yang ada laki-laki yang lagi memperbaiki diri gitu. Jadi gue di situ oke gitu, tapi sisakan ruang kecewa gue juga sih. Bahkan gue juga yakin satu hal, posisi gue sekarang ya lu tahu Lagi di gitu. Ciputat. Iya. Oh, salah. Ya maksudnya posisi gue yang sekarang, hidup gue yang gue jalanin sekarang, gue yakin pasangan gue di masa depan nanti itu lagi menjalani perjuangan yang sama. Jadi gue Betul. yakin gue bakal dipertemukan sama orang yang sama sih, Din. Jadi- dia sama-sama berjuang, sama-sama Betul. lagi berproses, sama-sama ya pokoknya sama-sama lah. Jadi kita emang lagi jalan masing-masing, dan menurut gue itu better jalan masing-masing terus nanti ketemu di ujung bareng daripada lu bareng-bareng sekarang memperbaiki, karena itu pada akhirnya nggak menjamin lu bakalan bareng sih. Betul. Menurut gue ya. Betul. Pacaran yang lama nggak menjamin untuk ke Nggak. jenjang yang serius. Itu menjamin, itu banyak contohnya soalnya. Tapi bener sih, bener ya Allah. Aduh, berat banget ngomong gini supaya Berat, energi gue berat habis. banget. Terus minum kopi bikin gue tambah lemes. Oh iya, emang sih. Ini bikin gue tambah semangat loh, apalagi coklat. Gitu. Apaan sih, orang ini maca kok coklat? Apalagi kalau misalnya gue belinya coklat, dengerin dulu Cantik Imut Manis. Wow. Gak jadi minum deh. capek banget. Ternyata Oke. berat banget, tapi seru. Walaupun sebenarnya mukanya kayak ngeliat apaan sih orang gak seru. Gue juga lagi mikir kayak karena kebaikan yang dipikirin, gue bingung gitu. Nggak tahu. Tapi nggak apa-apa. Gue tadi mau ngomong apa gue lupa, cuma kayaknya cukup ya untuk afterlife breakup ini. Life after break up. Oh iya. Oh salah ya gue? Iya salah. Oke, terima kasih. Dan Oh apa gini, ya? titip apa yang mau lu sampaikan ke orang di masa depan lu. Asik. Jadi nanti nih video bakal gue putar kalau lu misalnya lu udah bertemu dengan si dia, gue juga udah bertemu dengan si dianya gue. Oke, I think siap. it's very good. Oke. Ih, malu. Pokoknya pesan gua. Malu banget sumpah. Coba gue puterin Nggak nanti bisa. di pernikahan. Sumpah gua nggak bisa. Bodo amat sampein. Ini gue maksa. Gua semoga nanti yang untuk pasangan gue di masa depan bisa menjadi laki-laki yang punya empati tinggi, Woi. jiwa sosialnya tinggi, Amin. gitu, yang bisa menjaga, merawat, melindungi gue dari apapun gitu. Tapi yang lebih penting ya tetap juga bisa seimbang dengan orang tua dan gue juga sih gitu. Gue nggak mau terlalu disayang banget tapi orang tuanya nggak disayang gitu, jangan. Dan gue berharap kita sama-sama punya banyak, panjang banget nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, sama-sama berusaha lebih baik belajar agama, karena gue juga sebenarnya gue kurang banget agamanya gitu. Jadi kadang tuh gue suka pengen belajar karena agama kan luas banget kan. Bener. Ada hadis, ada Al-Quran, dan itu panjang banget. Dan gue pengen yang apa ya, semoga nanti kalau misalnya gue lagi bete dia berani ngajak ngobrol duluan, seperti bapak gue mengajak ngobrol duluan kalau gue ngambek ya kan. Sama udah sih, kayaknya udah cukup. Udah. Oh itu. Panjang banget ya. Ya tolong dijaga dini ya, asik. Asyik, astagfirullahaladzim. Oke. Gue ngomong asu tau. Astagfirullahaladzim. Tadi pip lu. Oh iya, maaf. Astagfirullah dini. Emang ini harus Gak dibimbing. sengaja loh. Gue capek. Gue pengen astagfirullahaladzim kok. Ayo lanjut dulu kalau lu. Oke. Kalau gue asik nih karena jadi gue ngomong gini. Maksudnya gue Apa takut aja? gini. Lama mikir nih kayak Gini. Hai kamu asik. Ih jijik banget. Tapi nggak sih, kayak terima kasih telah berani tadi dan berkenan. tapi berarti gue ini berangan-angan ya. Bukan pesan ya. Ya udah nanti udah bulan. Ya pokoknya hai kamu, terima kasih sudah berkenan dan berani untuk menata masa depan bersamaku. Asik. Soalnya keren banget sih, karena gue yakin perjalanan lo sampai di sini juga itu berat, karena gue juga tahu itu berat. Jadi masa lalu itu milik masa lalu, itu cuma jadi pelajaran. Tapi mari kita menata masa depan di atas ridho yang maha kuasa. Dan semoga kita bisa
bisa saling memperbaiki terus satu sama lain, saling mengerti dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain apapun keadaannya. Semoga sama-sama terus sampai surga. Amin. Tapi iya benar. Ini pasti moral aja. Kalau tadi tuh kayak kriteria gua gitu. Jadi gua mikirnya Tapi nggak apa-apa sih kan. Nggak menyampaikan di itu. Nanti di masa depan dia lihat kayak waduh beban banget ini Lah gitu. enggak lah, itu namanya kan harapan. Dia juga punya harapan ke lu pasti, Din. Iya, tapi ya benar sih. Pokoknya ya udahlah yang tadi aja. Pokoknya kita akan ke surga bareng-bareng, belajar Amin. agama bareng-bareng. Amin. Dan saling memahami satu sama lain. Amin. Harus sabar dengan kita berdua. Banyak banget ya. Amin. Udah. Ya. Oke, sekian dari kita Kenapa berdua sedih? dari tadi Diary. Semoga kedepannya nanti ada ada topik-topik yang seru. Topik-topik yang seru dan Akila kamu sendiri aja udah lah, nggak usah. Akila ya, gue kesel banget usah Akila. bergaul sama Fatah. Lu Zara. harus sendiri, lu boleh Mohan banget. yang nyebelin itu juga. Kalau Udah, misalnya capek kamu mau gue. temenan sama aku boleh banget. Iya boleh. Nanti chat kita aja. DM aja nggak apa-apa. Iya boleh. Gue banget. bakal nemenin lo. Kita- Bisnis bareng kita aja udah. Iya. Jangan ngajakin Fatah. Betul, jangan ajakin Fata, lu kasihan excited sendiri. Nggak Gue mau. nangis loh gara-gara lo. Astagfirullah. Ya udah, kita aja. Bye. Semoga bisa ambil baiknya. Kalau mau diskusi cerita boleh di kolom komentar di sini. Bye bye. Bye.